Apakah bedanya antara pedanda, empu, resi, pujangga? Kenapa jika semandisten mandi utama itu mangga piterangin mandi? Ini dijanjiran napi sebenarnya nering bukun itu nika mantan sane magian iki. Rebang-rebang yang kembali awenang wetan pekarya pengedudosan patut sampun nganggen kebo modudonang iki anduk bagyo pulau keti nggih ika mau perdana ika sanikelan yang mriki yang dan uning namahan dan uning dijanjiran napi sewenang nering bukun itu nika mantan sane magian iki ring jagat iki wantan yang kanuning salah benar lebih irat yang kanuning tapi sewenang ini kan nika mantan magian yang ring bumi iki ring jagat iki wantan mangke yang lungsur ke Singapura pang banget wantan yang jatmo nambah Turman yang pinak jabo paling memiliki tiang wow dan aku komandan sampai pengguna kerja Tahap ketiga. Kalau pengisir salah sami yang kenian untuk menghilangin sikit keadisan batin ini gitu ya. Di tiang Riki Karam umat Gunung Kerte atas nama dengan Harante di tiang meletakkan dengan Harante yang melapisan meletakkan doanin wenten di wawu kaudah hingga peraginan wenten sana mausan disampulusan ngarianan pelinggi hasiki dados punike kemargian pedagingan yenin mersidaya dagingnya nih kalau benter sana mausan mau disampun jangkep maka sami ini ke periangan nih wau dados pedagingan kegelaksanian nah sana benter ini untuk titian harga sana jen dipatut tadi nalisir mawasan wau yang mersidaya mangga asiki ni kepuput urusan makia mangga sapunan bekas bertadu sana biasa melihat mungkin sana perlu penjelasan melihat dinalisir sana kaping kali tiang wantahuning ringindik miske maju utang iki bahasa limantan tiang ini semani pun dereng jantan kenian tu tiang harga nalisir tiang kadi nabi ke awidian tiangnya inar yang tadi nak mau belanja di pasar itu makte dinas 1000 jantan akibat itu boleh barang dia makte 100 juta makwes dan tidak makte ngantos nikah lebaran nah kenapa nikah semandisten maju utama itu mangga piterangin mandi tiang unik nalisir ini semua dengan tidak mengurangi rasa bakti dan hormat yang hadapan linggih ring yang pernah itu yang bertanya ampura yang generasi muda yang tidak bisa berbahasa halus yang pakai bahasa Indonesia mantan yang Wayan Raja sebagai generasi penerus yang ingin dia tanyakan langsung saja yaitu Wayan Raja karena di asrama dia kadang ditanya oleh alit-alit apakah bedanya antara pedanda, empu, resi, pujangga. Dia jawab masalah wangse. Seandainya itu benar, dia mohon penjelasan dari anak ingsir. Ini dia mohon penjelasan. Dan batas-batas jaknyo yang puput apakah ada atau tidak, mohon penjelasan semua. Apa itu namanya disebut sulinggi?
Su ngaran utama, linggih ngaran genah. Ini genah sani utama. Su linggih ngaran genah sani utama niki adalah seorang Brahmana Dwijati yang memiliki aturan-aturan yang berpegang teguh pada catur bandana kesulitannya. Terus kemudian diikat dengan aturan-aturan yang lain serta tunduk pada sesanane kasulingihan. Niki pada prinsipnya disebut sulinggi. Sulinggi niki adalah orang yang sampun Dwijati yang lahir dari rahim Weda melalui guru Nabi. Ya, karena Weda niki adalah sangnya. Tapi tidak ngomong rakanya yang saya baca inilah Nabi ya. Makanya sulingih punika embas melalui Nabi ya, lahir dari Weda, kitab suci Weda, pengetahuan Weda melalui para nabi. Terus bagaimana dengan gelarnya? Gelar-gelar kesulihan yang ada di Bali adalah memakai godre, lebih dominan adalah godre. Tetapi pada hakikatnya sulinggi itu pada umumnya disebut adalah orang bijak, maka disebut pandita. Orang terpelajar, resi. Orang yang sebagai panutan, peganda. Nah, itu karena simbol-simbol ini sebutan. Nah, dari sebutan-sebutan inilah dikaitkan dengan godrenya. Yang nuling godre pasek nanti menjadi pandita empu. Yang ide bagus sampun melinggih seperti ini Pak Adat yang jangan melinggih rawi jero mangku yang melinggih nike makin kari namanya ide bagus kari walake nanti benjang yang sampun melinggih sampun Dwijati sampun Radu Brahmana itu baru disebut pedande. Ya nah sorong Gusti nike dari kelompok warga Gusti para ksatria mungkin dari Wangse gitu itu nanti kalau satu melinggih menjadi resi. Dari satria dalam di zaman kerajaan Lumut ada perdewa, anak agung itu nanti menjadi pegawai. Ini soroh mungkin Pande nike dari keturunan Empu Saguna gitu ya. Nike menurunkan menjadi keturunan sampai lurah Kepandan warga Pande. Nah niki kalau sampun medikse menjadi Sira Empu Pande atau Sira Empu nama bisikunya Nabi. Sulingge punika sampun anilat anun pada hakikatnya sulingge nike tidak lagi memakai sorok. Sudah lepas dengan soroknya. Makanya ditatkala sang sulingge, sang calon diksita itu melaksanakan dikse, di situ ada prosesi anilat anun pade. Bahkan lebih ekstrim mungkin pelaksananya melihat menjilat jempol nabi kaki dan nabinya. Anun pade menyungi kepala kaki, telapak kaki nabinya di ubun-ubun diksita. Karena dikatakan sulingge punika ada surat ampun anilat anun pada disitulah menghilangkan wangse sudrenya, wangse wesinya, wangse kesatrinya yang tinggal. Maka ditatkala pejaya-jaya inilah tinggal upacara namung sebagai sifat brahmana. Makanya ini iraga keken caranya pada hakikatnya kita ke dunia ini lekat adalah semua berasal dari Brahman, jadi sangat kuasa Brahman, maka juga dilahirkan dari keluarga Brahman. Akhirnya kita juga bagaimana kita kembali mencapai Brahman. Untuk mencapai Brahman jadilah Brahmana dulu. Untuk menjadi Brahmana ini ada dua dalam ajaran Hindu nih dipakai, bisa dilaksanakan nukari urip atau sudah meninggal.
Yen kari urip sekali panitia niki mengidang ayah sampun mencapai Brahmana. Nah tinggal mencapai Brahman. Makin sampun Brahmana. Benjang yang sampun lebar baru bisa mencapai Brahman yang bersidayang. Kan kita juga ada koma yang bersidayang. Tapi mungkin ini bertaken boleh ngiram. Oh niki dumon ani nu mandi ide pedande anu atau ide resianu atau ide begawan anu atau ide empu ini boleh kan bilang ya kan? Boleh? Kenapa? Kenapa yang sudah Brahmana sudah menuhi jati dan kalian bilang lagi nu mandi? Boleh? Makanya untuk mencapai Brahman jadilah Brahmana dulu. Diusahakan masih hidup, maka sesungguhnya nih ke iraga umat Hindu wajib hukumnya melaksanakan dikse dui jati. Wajib hukumnya melaksanakan dikse dui jati. Sekawankan ngidanga nu kari urip. Yen da diurip, kados ya sulingge mau gelar Brahmana napi. Yen ten bersidayang nanti sampun sede sampun meninggal baru melaksanakan jati yaitu di tatkala upacara pengaskaran. Pengaskaran puniki inilah proses kengken jadi ke anak mendui jati. Wenten rike anak mepetik, wenten rike anak medius, wenten meluluh nama, namanya mungkin ampura Idewa Made A atau Ide Bagus A atau I Gusti A atau I Pase A itu luluh nama itu. Mungkin aran itu barunya nadane itu nabinya. Siapa yang nyebut itulah nabinya. Dari prede ini bisa ngaskara diangkat menjadikan fitre. Inilah di saat menduri jati ikan meninggal baru kita melaksanakan menduri jati sekewantan dan tidak maling ayah di bumi. Makanya inilah kesempatan untuk lahir kembali numitis ke dunia lahir ini besar sekali. Enten ngidang medikse nu kari urip, medikse setelah kematian. Hanya nike wenten nanti dia nak kengken tidak ngaskare nike. Nggih, ngaskare pun apinya pola kali nak medikse. Wenten metapak, wenten namanya kunapu bisike. Nggih. Makanya niki ampura umat mengesami panguning cen membedakan nak munyung, cen membedakan nak narpane, cen nak membedakan naskare. Kalaupun sulinggih yang mimpin upacara di tatkala upacara pengaskaran, lihat dulu ada proses metapak enggak. Kalau cuma mempetik lan medius langsung prosesi pemerasan berarti narpane wasana. Karena tidak ada dia berganti nama. Iki. Makanya kenapa di tatkala ngaben tan dados tan wenang pemangku ane ngabenang. Karena pemangku masih kari eke jati apapun sorotnya itu. Bukan karena soroa boleh ngaben dan yang pura itu menjelaskan sesuai dengan pisamo, sesuai dengan sastra. Tidak ampura pangten salit arse, tidak melihat kata sentimen terbenten. Disinilah bahwa ngaben hanya boleh dipuput oleh sang sampun dui jati. Apapun soronya beliau asalnya tadi. Apakah empu, begawan, resi, pedande, dukuh, sama. Dengan pertanyaan Waunike dari Wayan bahwa apa pembagian tugasnya? Tugasnya mungkin Sulinggih disebut Sang Katrini atau Merata Sadake. Hanya kegelaran yang berbeda. Ada kegelaran Kasiwan, ada kegelaran Kabodan, ada kegelaran Kabujanggan. Sekewanten dalam konteks terutama ampura mungkin seperti para Sulinggih
adalah sampun disebut sadake, bukan lagi sang tri sadake. Apa membedakan sang tri sadake? Contoh, ritatkala yang orang umat medue melaspas merajang dengan pempura semua. Ritatkala modalin pasti ada mecaru. Nah yang umpamanya ngelah pipis cuma abede, yang jadi pangharus sesuai dengan napi gegame bahwa harus ngangon pri sadanu prosesi sesuai dengan undangan pemargi upekara, yang mecaru harus bujangge, berarti kan nur bujangge. Saya dari pedanda mumputan caru, saya dari empu mumputan caru karena empu kesiwan. Ya nak manusianya nak ngotonen, saya dari pedanda mumputan, saya dari bujangge mumputan, itu tugasnya kapudang. Yang tadi yang mau pisah, itu hanya kejelaran sekawanten. Semua sulingi ritatkala, terutama ampura pandita ritatkala, makanya pandita empu niki dari waris empu Geni Jaya, pada hakikatnya niki mekesami umat kita terutama orang Bali adalah bersaudara. Rata-rata semua dari Pancetirta. Soro Ide Bagus dari Bubarada, Soro Perdewa Pergusti dari Bubarada, dari contohnya Pasak Kayu Selam dari Empu Semeru, dari Pasak, warga Pasak Sana Saptersi dari Empu Geni Jaya kakak pertamanya. Semua Empu Gana juga Brahmacari kan. Nah, Empu Barada, Empu Kuturan cuma anak perempuan, dia ada mengalih kawin dengan anaknya Empu Barada, menurunkan Empu Bahula, Empu Bahula menurunkan Empu Tantulan, Empu Tantulan menurunkan sampai dengan ada kesatria, sampai terakhir mungkin dari raja dalam Sri Watu Lenggong, terus kemudian pedanda Siwa, pedanda Buddha, warga Brahmana Buddha dan sebagainya, ada sampai dengan Perdewa. Ini silsilah Gotra namanya. Karena dulu jabatan siapapun yang jadi pemimpin zaman sebelum era penjajahan semua disebut pasak. Tapi setelah zaman mulai era Majapahit ke belakangnya, siapapun yang jadi raja pasti anak agung, dewa agung. Jadi inilah suatu proses perubahan. Jadi itu karena jabatan. Nanti Panguning manten sebagai generasi muda, Pangten nike paling dengan kawitannya. Ya tadi ke atau merasa paling tegah di antara temannya, ya tadi ke Pangten Kenten. Oke. Terus kemudian di mana tugasnya? Sama tugasnya makin sulingge nike ritatkala hanya bedanya yang pandita mukur, yang ngelarang yang merajut kan ada suwun nampak pertiwi, tetap ring balik wedan. Boleh nampak pertiwi tapi diangkat tapi tetap di panggungan. Oke sani manggung. Kan tidak ada nampak pertiwi, apalagi sulingge atau panitia karing ngelarang meraga para musiwa atau mabusana agung. Ten benang, ten boleh nampak pertiwi, tapi malah nyangkil kedua tenang dos. Jadi pada hakikatnya kalau beda dengan sulingge Buddha, kalau dia meraja dia betul, itu perbedaan. Terus kemudian kegelaran artefaktor yang membedakan kasobatan, kasiwan ataupun kabujangan. Untuk ide terutama pandita dari rata-rata pandita empu, ritatkala mecaru tetap ngangen panca senjata. Orak, berdanglu, ketipluk, sungu nike itu dipakai semua di samping gendu. Ya, baju ini tetap dipakai. Hanya tatkala mungkin pola paling untuk kedewayannya yang bersifat mungkin ada khusus baru memakai mosale atau wajir tangan. Itu kalau pandita empu. Kalau mungkin Ibu Diki kan sudah ampun berapa sungi ada pedanda. Kalau pedanda rata-rata cuma memakai satu baju saja. Nah, tapi kalau di Bali mungkin kalau yang ke semuanya mau pedanda mau apa tatkala ngelarang caru ya panca senjata mau mati. Nabi Malik pecaru itu sampun di atas manja satu. Oke, manja satu itu atau maksimal minimal manja satu sudah memakai panca senjata. Orak, ketiplo, uter nih ke
memakai semua. Itu karena simbol itu. Kalau di tatkala sang suling itu ngelarang kabujangan, bukan meragu bujangga. Ngelarang kabujangan berarti dia bagaimana proses pecaruan pun itu. Nah, di tatkala untuk proses kedewayannya ngelarang kasiwan. Jadi untuk kegelaran suling ini tidak dibeda-bedakan, hanya tugasnya kalau dia kasogatan, berarti kalau dia maunya gelaran Buddha berarti sudah dong kedewayannya, karena dia cukup menek ke manusia enggak juga. Jadi pada hakikatnya sama, hanya kegelaran begitu yang dipakai. Mungkin Nabi wasan ke kegelaran argopadre pegangan masing-masing sulingi tersebut. Tapi kalau maupun iatnya sang sulingi meraga sadaka ada disebut sang katrini. Dan sang katrini dia boleh muput menek, turun maupun ke tengah. Tidak ada membedakan. Mau dari kabudan, mau dari kasiwan, mau dari kabujangan. Pada hakikatnya kita sulingnya Hindu, terutama Hindu Bali adalah memakai ciri-cirinya adalah sama, konsep memuja kesiwan. Walaupun dia kabujangan, pada hakikatnya kesiwan. Walaupun dia kabudan, pada hakikatnya adalah kesiwan. Di mana buktikan di tatkala mumpur pasti ada sulingin itu ngangen balai poedan. Yang kesiwan kabudan namanya kabujangan, angon namanya balai payogan. Atau balai pemiosan, balai poedan, balai payogan, balai pemiosan. Beda sebutan. Yang dimaksud patah itu sama. Hanya mungkin dia ini dari kabudan, rata-rata pakai balai payogan. Dari pujangan ya, dari pemiosan. Dari kasiwan ya, disebut balai poedan. Nah, ini penyebutannya berbeda tapi tetap balai poedan itu adalah tempat untuk melinggih atau mepuja sang sulinggih. Terus di kedua dibuktikan dengan adanya surya saksi. Nah, kalau sulinggih ada sulingnya tidak pakai, kalau pun tidak pakai surya saksi, nah itu yang dipertanyakan. Berarti dia tidak mengadakan surya. Makanya sulingnya meraga surya, meraga siwa. Karena tatkala sang sulingnya munggah ring balai poedan, situ mengambil tingkatan-tingkatan. Makanya ampura tatkala Nabi niki munggah ring balai poedan itu maka ada tingkatan. Bagaimana pertama ngelarang kabujangan dulu, habis itu ngelarang kabudan, baru setelah itu sampun besar-besar itu baru boleh membuat itu. Baru ngelarang kasiwa, meraga siwa sari siwa para masiwa. Jadi sulingnya yang pura seperti panita munggah kan langsung ngangon kedu. Tetap pasti namanya argopadre, sang sulingnya ngawakasang sang katrini. Merubah diri dulu sebagai sulingnya menjadi sang katrini pun. Baru makanya sulingnya disebut mekari tirte, pemangku disebut nur tirte. Beda nggih, mekari tirte dengan nur tirte. Yang mekarinya kan tidak sulingnya, mekari tirte. Toya dadiang tirte. Ini sulingnya. Jadi apakah sedikit pujane? Patah, tapi yang dimaksud berbeda. Patah sekali makin sulingnya makanya tidak pengentas, pemangku dan penangai tidak pengentas. Nabi malah enggak yang anak biasa ke yang nur tidak pengentas dan pura dalam. Dia ada yang tidak pengentas pura dalam. Ke tentang kesulingiannya, ampun. Nah, tugas-tugas pada hakikatnya sama. Terus yang kedua dari nengah nanti perhatian itu tentang pedagingan yang mana yang benar, penjelasan yang lebih rinci, apakah cukup satu atau dua atau maksami jangkep yang pandita maksud adalah proses pelinggih nike yang sampun suwe. Nah sekali ini yang pura ini kan jangkep ampun. Nah umpamanya durung mersidayang ngai pagar. Nggih, dorong mersidaya ngai pagar sana jangkep cara niki gelung kori. Wow, ngidang makarya pelinggih. Terus kemudian pagarnya wow masih sementara dalam konteks mungkin jadi bentar kemanten. Laksanakanlah. Supaya karena pada pokoknya pelinggih. Ide betara sana melinggih ring perayangan punika. Itu yang kita sakrakan terlebih dahulu. Pagar itu kan kadang orang lompatin, walaupun pada intinya juga mempedagingan.
Walaupun juga setanakan ide Betara sebagai Durga Maya drike. Betara Durga Maya yang sebagai pengepit drike. Jayo Hijaya nih yang pengepit karir ke Durga Maya. Tapi pada intinya adalah pelinggi pokok. Contohnya lagi pusat desa. Pusat desa berarti gedong, padma. Makanya ini padma ya kan kelu nih di pedagingannya. Beten, tengah, dur. Pasti pedagingannya kan di beten beda dengan yang dur. Isin pedagingan pun berbeda. Dan padang nih. Jadi kalau bangunan awalnya upacara sampai nanti gini. Dan nampunang ke pedagingan 50.000 ambil. Yang pedagang 50.000 terus bolong permenten nih isinya nanti kan ide pernah nih ngambil karena buktikan kok mudah sekali kok di gereja kan rata-rata di atas 250 sampai 1,5 juta pedagingan. Kenapa kok bisa nih wenten semeton atau oke-oke nanti dia ampun mas nih ke penjual apa namanya alat upacara nih udah harganya nih pedagingan 50.000. Nah, mereka coba beli ini kebuka, kasihan. Is bolong sih. Tapi mana coba prepenya gunting-gunting dan ada rajahan. Pudi imitasi plastik. Jadi energinya kurang. Ini makna pedagingan, makanya pancedatu usahakan pis bolong yang pancedatu kan enten nih demanggu ada nih carilah kalau apalagi lah kan ini cari pedagingan yang memang betul-betul atau memang dibuatkan itu siapa yang membuat pilihkan yang bagus minimal yang mungkin di atas harga 250 itu sudah mulai becik harganya pancedatunya sudah mulai cara niki permatan di budi harganya makin permatan niki udah 200.000 nah dua misi kuda 400.000 pis bolong belum dasar dulu yang ada pancedatu kuda makin pis bolong nih ke satu saktakan itu 400.000 harganya yang tinggi kan nih ke kalau di Bali mungkin mana mudahan begitu oh gitu masih 400 nah niki dirasa rati ampun pengalaman nih jadi pis bolong isinya telung dasar dulu kan 100 kutus kuda yang 100 kutus kan hampir sakta berarti pis bolong aja udah harganya 400 batu permatanya ke kali ampun 400 udah berapa nih ke 800 peripeh nih kan mudah peripehnya isin rong jangkepnya terus genetri akeh itu pasti akan mahal kan nih nanti belum proses upacaranya ini kalau memang kita mau pingin tahu kan umat penuning banyak nih yang penting pedagingan kan kira-kira iki yang perlu jadi bahannya yang mahal patas kali yang nasuliginya makari titik pengentas bukan harga pujanya yang mahal harga bahan titik pengentasnya yang mahal kertas ulang tage cuma 20 kali 30 harganya 800.000 gitu. Bahannya yang mahal dan titik uji sulinginya dan ampur yang itu makanya tentu pernah mengatakan mematok harga makanya dilihat bahan-bahan ini disiapkan tidak kalau disiapkan berarti kan lebih ringan umat itu bedian memang daksina cukup sesayut ini ampunan sesali nah kita istilahnya itu diplesetkan ampunan diplesetkan dan jadi tentang pedagingan intinya adalah pura kalau memang daripada mungkin sampai dasetiban hanya gara-gara pagar oleh ngidang kasihan linggihnya itu bukan linggihin dewa tapi linggihin Buddha yang dewaji dan masalah kan ngenten akhir pengiring ini biasa para dewan para dewaji mungkin dewa istri kan dengan jomangku nah, jadi konsepnya nih ya pedagingan jadi katakan bukan hanya karena siki tergantung mungkin perayangan yang dibangun kalau contohnya pelinggih tapi pusat desa cara niki yang mungkin anggap umpamanya wantilan niki belum prakat dengar nggih wow niki yang prakat nggak apa-apa nanti belakangan di tatkala berikutnya lagi upacara modalin puncak jilihnya modalin disitulah diisi lagi nanti bangunan yang baru dibuat
Nggak masalah. Oke. Yang penting bangunan pokok pura yang dibangun ke yang pusat desa berarti pelinggi pokok pusat desa termasuk sambiangannya. Belakangan pokoknya ngidang ay balik kulkul gitu baru cari jagat nate nih ke balik kulkul belakangan itu. Nah apa-apa daripada pelinggi utama tidak di pedagingan. Gitu. Ampun cukup nih ke? Jelas? Mudah-mudahan jelas. Terus dari Jero Sarati niki tentang Resigane. Tapi niki pokok pertanyaannya tidak mengkrucik Nabi manten yang patut. Nah, makanya kalau Resigane tergantung dasar caru. Dan itu kalau tentang Resigane nike, kalau Resigane umpamane nganggen kebasan Resigane, Banten Resigane nganggen, ulun Suryan Resigane pasti nganggen. Terus dasar caru Resigane umpamanya ngangon mance sade, tambah bebek bilang alun di tengah, Suryan caru mance sade macam-macam itu tetap ada. Nah, terus kemudian yen lang alun kan pengawak tengah berarti pengurip 88. Among pokoknya mance sana jemaah asli Resigane madie pengambilan mance sana berarti ngangun penyemah bebek bulu sikap lan asu bang bungkam ayaban bebek bulu sikap olahan 44 asu bang bungkam olahan telung dase telu. Itu tergantung Resigane apa yang diambil. Yang penting kalau katakan nanti pedudusan itu pedudusan dari tatkala yang ngantar tinggi pasti pedudusan hanya tingkatan upacaranya. Kalau upacara nike ada edan itu pada hakikatnya niste madya utama nike tidak berbeda, hanya volumenya yang berbeda dan upakaranya yang berbeda. Yen pamannya modalik ngentak lingge cuma mempedudusan alit ngentak lingge halit, cuma angin bebangkit kekali ring panggungan lan ring pengubengan angin bebangkit selam putih dan kekali ring jeruan cukup angin bebangkit siki catur kekali yang tadi ke. Nah itu titi mamahnya cukup sampai dengan yang terbidangan nih ngangon tapi kambing ya pemadan kambing ini jemaah kita nih ngangon mati cenian kan kita nih tapi pada hakikatnya olahannya apa? Jadi Resigane nih Jero Sarati tergantung tingkatan upakara. Dan dia ada katakan yang mana benar, yang mana salah, semuanya yang nyampun Jero Sarati mengkarya Banten ya, karena dawak tidak pernah nih soalnya sarang-sarang jadi astung kare terkuangan pas kalau nih ke Jero Sarati begitu Banten niki wenten Sarati wenten Banten niki wenten padahal ini tentang mau pacukan padahal. Jadi di saat gini Banten niki ada kan begitu sandung tiang wenten nak tiang nak masuk itu yang mulai termisal yang mau masuk gitu. Aku wenten balen yang di kantor yangnya beda, balen yang di kundulnya beda. Bikin kan nih kan ada yang meagang nih kan ada yang mealet, jikir bodan beli beliak. Angkali dia makan nak guna saya manok ini wanti yang meagang kan mealet tamkan yang guru lamu. Nanti kalau untuk tingkatan itu banyak ukuran, kan waktu masih ada yang tenggala kan ke dados nanti kopi tentang Bebantenan ada di gereja dan dijangkep tapi pokoknya triki wenten nanti medue silakan berbagi kalau katanya Jero Sarati dan bisa baca tapi ngain buku niki wenten itu beda berarti kan bisa baca ampun itu termasuk hanya bisa baca tenglai jasa sekawan kan pintar becek nih ke Jero Sarati artinya dari usia mendekati lebih 100 luar biasa nih ini perlu dilestarikan menang di awetan nanti ke tentang dana terus tadi ada satu tentang upakara cina pada niste madi utama ada satu pertanyaannya tadi Alide niste madi utama nih ke upakaranya tingkatan upakara contoh
ritat kala upacara yang kadang tingkatan kaniste berarti cuma pakai ayaban tupang itu, tupang sia, tupang solas. Nah, sampai dengan ayaban pitulas tuh ayat masuk kanistaning yang sama pitulas sampun kanistaning madya. Karena tingkatan itu ada 9. Nah, ini di buku-buku ampun kewedar ke yang kanistaning kaniste, nah kan ini ulun Banten nih. Cuma mau lu pejati, berarti kanistaning kaniste, berarti ulunnya pejati nabi. Ayawan tumpang 5, tumpang itu, makin sesayurnya menentukan. Yang untuk ke manusia sesayur nabi yang cocok, yang untuk ke dewa sesayur nabi yang cocok, yang untuk ke Buddha sesayur nabi yang cocok. Pangten padang. Nanti aman ke dewa sesayur sesayur nabi pancet kelut gitu nih ke. Padahal sesayur itu untuk caru nih ke. Untuk ke dewa sesayur pagat tua gitu nih kan cocok nih ke untuk ke manusia nih. Berarti kalau untuk ke dewa berarti sesayur siwa sampurna, siwa karya kan kira nih ke. Nah nih ke itulah yang menentukan. Banten punika ulunnya menentukan tingkatan. Oke, karena bahan yang diambil patah sekali nanti wayang mengatakan nengah lapesiu manmone itu diumpamakan seperti energi yang pejati energinya kan ini pejati makna pejati yang ngaben sing ida ngai Banten gede cukup pejati yang pejati ini ke cen simbol catur beras caturne cen simbol panjang ilang ring pejati cen simbol Banten pengadangan cen Banten dios ring pejati yang sampun uneng cukup pejati pakai muput yang ten uneng dai sesuai keturunan yakin enten nggih iki tingkatan iki energi tergantung sang puput nabi nak biasa kadang menganjurkan umat niku memakai yang kecil yang melah lebih tipis, mau kita nyekolah nguke mau nabung, kan kita nih ke lebih mendaksina kepada dengan tebang atau dengan buta kan kan? Ini oke. Malah kita awana tu nak cantok ni, kau ada nak makan tu sang beto, nak tahu kan ini upacara, nabi berbeda, biasan. Yo dalam lagi syarat patah sekali. Terus kan membelat nih, kan? Apa yang membelat panggungannya besek sudah saksi besek biar dia ada 5. Kalau pelilih niki satu perayangan dan membelat berarti odalannya satu pusat desa satu tidak kalau ngewangun upacara panggungannya siki Surya saksi atau sangat tawang pemetikan mak cukup besi walaupun yang muput 10 suling tidak masalah hanya Banten ring amongan pelinggihnya yang berbeda sampunan pelinggih pusat misi Banten pelinggih desa dan misi Banten nike jadi tergantung Banten ring amongan pelinggih nike usaha memperdagingan nah itu Banten sani katut ke utawi terus kemudian kalau ngentan linggih juga baru Banten masing-masing ring pelinggih itu yang berarti panggungannya cukup siki jadi kan dia beda nih terus nike ampun ketiga niki silakan ada